Sehat semuanya? Oke, baik. Hari ini mungkin seperti undangan saya gitu ya, kita akan berdiskusi, kita akan melakukan diskusi dari hasil survei pasar atau market research yang kita lakukan di tahun lalu gitu ya. Dan juga nanti terutama juga fokus hasil dari FGD yang kita lakukan bersama beberapa orang tua murid nih di berbagai jenjang gitu ya. Oke, terima kasih sudah datang hari ini. Semoga kita bisa produktif nih hari ini ya diskusinya. Oke, silakan. Monggo ada yang mau disampaikan dulu, Bu Ririn, Pak Amin, atau Pak Bram? Selamat pagi, Pak Hasto. Oke, pagi Bu Ririn. Ya, terima kasih Pak Hasto sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas hasil survei pasar dan FGD yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir 3 tahun, betul. yang melibatkan masyarakat Surabaya dan orang tua murid. Fokus diskusi hari ini salah satunya temuan utama yaitu pentingnya promosi marketing yang lebih luas bagi SMA Cikal Surabaya. Ya, betul. Nah, itu tadi terima kasih ya Bu Ririn, Pak Bram, dan Pak Amin. Memang kemarin saya sudah baca-baca ini laporannya selama 3 tahun. Memang kalau tadi disampaikan di survei pasar masyarakat Surabaya, memang di tahun pertama kita lakukan di Surabaya Barat, di tahun kedua Surabaya Barat dan Selatan, di tahun ketiga kemarin, yang baru-baru kemarin kita lakukan di seluruh Surabaya. Jadi memang respondennya cukup banyak juga gitu ya. Terima kasih ya sudah menyiapkan laporannya, kemudian hasilnya ini penting sekali. Dan saya sangat menantikan nih kita diskusi hari ini nih, bagaimana kita bisa dapat beberapa insight-insight gitu ya. Oke, monggo Bu Ririn, temuannya apa nih yang ada di dokumen tersebut nih? Iya, terima kasih Pak. Baik, mari kita mulai dengan hasil survei pasar yang dilakukan dengan masyarakat Surabaya selama 3 tahun terakhir. Survei ini sebenarnya bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap SMA Cikal Surabaya, serta untuk mengetahui preferensi mereka terhadap sekolah yang mereka pilih untuk anak-anak mereka. Tuh, jadi keunggulannya apa gitu ya? Iya. Oke. Persepsi masyarakat terhadap SMA Cikal Surabaya itu dari hasil survei 85% responden yang berasal dari masyarakat Surabaya menganggap bahwa SMA Cikal memiliki kualitas akademik yang baik. Oke. Namun, hanya 45% yang mengetahui bahwa di SMA Cikal ini banyak program-program unggulan. Dan beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka tidak cukup mendapatkan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas, dan pendekatan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Cikal Surabaya ini. Wah, sayang sekali ya sebetulnya ya. Jadi 85% sudah tahu gitu. Tapi 45% belum banyak yang tahu program unggulan kita ya. Memang ini sebagai SMA baru ini memang tantangan sih. Ada mungkin disampaikan Pak Bram? Dari saya pribadi mungkin ini juga sekaligus menanyakan juga terkait survei tersebut bahwa kita kan pasti mempunyai demografi usia dan bagaimana pekerjaan mereka dan lain-lain, background mereka seperti apa. Nah, dari survei ini kira-kira apakah terdapat itu kayak ini rentang usianya berapa yang terus masyarakatnya seperti apa? Oke. Ya, wah menarik sekali Pak Bram ini menanyakan ini. Kalau data itu baru kita dapatkan tahun lalu Pak. Dari tahun lalu dan 3 tahun lalu memang surveinya di orang tua yang berumur di atas 40 tahun. Karena itu rentangnya punya anak SMA ya, gitu ya. Sebagai SMA baru nih, saya harus nyari orang tua dengan umur-umur di atas 40 karena rentangnya mereka punya anak di SMA gitu ya. Kemudian kalau nggak salah jumlah respondennya sekitar di tahun pertama hanya 500, di tahun kedua 750, dan tahun ketiga kemarin ada sekitar 900 responden di seluruh wilayah Surabaya. Jadi ini mungkin bisa menjawab itu. Oke, mungkin Pak Amin ada data lain yang bisa disampaikan Pak Amin. Mungkin untuk pengembangan sekolah lebih lanjut dari informasi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan, Ya. intinya sebenarnya sekolah sudah berpromosi sudah sangat luar biasa. Cuman mungkin banyak cara untuk mempromosikan, di samping dengan cara survei mungkin lewat media-media sosial atau melalui yang lainnya.
sehingga masyarakat yang ada di kota Surabaya bisa mengetahui Cikal lebih banyak. Karena kita harus Betul, memaklumi betul. juga bahwa sekolah kita kan baru diketahui 3 sama tahun terakhir masyarakat ini itu ya, baru kita tahun baru buka terakhir. ini ya, SMA ini. Makanya itu ada kesempatan mungkin melalui media sosial yang dipunyai oleh pihak sekolah atau website-website lain untuk mengembangkan sekolah. Saya kira itu. Apakah ada angkanya Pak Amin untuk ini tadi? Berapa responnya? Kalau tadi Bu Ririn kan menyebutkan 85% ya masyarakat sudah tahu, tapi mungkin ada angka ya. Dari hasil survei yang pernah disarankan teman-teman tuh sekitar 70% dari Oke. masyarakat itu menginginkan agar SMA Cikal lebih proaktif lagi dalam mengembangkan Lebih proaktif promosinya. ya promosinya Sehingga ya. Oke, baik. diharapkan nantinya sekolah SMA Cikal lebih terkenal, jumlah siswanya lebih banyak, sehingga akhirnya bisa mempromosikan hal-hal yang lain untuk sekolah. Nah, ini penting Terima sekali kasih. nih teman-teman ya, untuk target tahun depan ini pastinya selalu naik ini ya, jumlah siswanya ya gitu ya. Kalau saat ini kurang lebih hampir 50, insya Allah nanti kita bisa mencapai minimal berapa Bu Ririn? 60 ya, 60 ya, sehingga kita bisa bisa lebih baik gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman kita akan diskusi juga bagaimana cara menyebarkan informasi nih tentang keunggulan sekolah nih ya, tadi kalau disampaikan ini ya. Nah, mungkin kita bisa meneruskan hasil FGD-nya Bu Ririn. Gimana hasil Baik, FGD-nya nih? untuk FGD yang dilakukan oleh orang tua murid di SMA Cikal Surabaya. FGD ini bertujuan untuk menggali pendapat orang tua mengenai pengalaman mereka selama anak-anak mereka bersekolah di sekolah Cikal, serta harapan orang tua terhadap sekolah ini ke depannya seperti apa. Beberapa temuan dari FGD ini, banyak orang tua yang mengungkapkan keinginan untuk lebih terlibat dalam kegiatan sekolah putra-putri mereka. Kegiatan sekolah ya, Ya. event-event ya. Mereka menginginkan adanya informasi yang lebih transparan dan akses yang lebih mudah untuk mengetahui perkembangan putra-putri mereka selama bersekolah di sekolah Cikal, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Oke, jadi memang butuh keterlibatan ya. Ya. Ini menarik sekali, kita harus setting banyak event ini. Mungkin Pak Bram ada ide nih berkaitan dengan event-event yang perlu untuk anak-anak SMA nih Pak Bram ini. Kalau menurut saya ada beberapa event yang menurut saya cukup bagus dari untuk saat ini, kayak kita kan setiap tahun mengadakan kegiatan playground. Nah, itu kan semacam pentas seni dan itu dipertunjukkan juga oleh penonton umum juga gitu. Itu penonton umum ya. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu media untuk memperkenalkan bahwa SMA Cikal ini juga SMA Sekolah Cikal ini juga punya value yang nasionalis dan juga bagaimana Budaya mereka Indonesia. budaya Indonesia kayak gitu. Betul. Salah satunya. Terus kalau menurut saya juga yang kedua adalah saya memperhatikan juga dalam beberapa minggu terakhir ini Sekolah Cikal juga mengirimkan beberapa delegasinya untuk beberapa event lomba kayak lomba non akademik, lomba akademik juga. Nah, Jadi baik. Kalau menurut saya ini langkah awal yang cukup bagus dan untuk bisa meningkatkan market value-nya adalah dengan kita juga harus bisa menunjukkan nih bahwa kita juga bisa berbicara di ajang-ajang tersebut gitu. Nah, ajang-ajang lomba ya. Jadi kita juga bisa tidak hanya mengembangkan fasilitas tapi juga mengembangkan bagaimana siswa-siswi ini punya minat bakat dan yang bisa tersalurkan dan dikembangkan dengan maksimal. Kalau menurut saya pribadi gitu. Oke, menarik sekali ya. Ini saya masih ingat juga waktu FGD itu kan saya bertemu dengan beberapa orang, ada 10 kalau nggak salah, 10 atau 11 orang tua gitu ya. Nah, salah satu yang disampaikan tuh berkaitan dengan lomba sih ya. Jadi memang terima kasih idenya, sebagai sekolah baru itu memang kita harus eksis nih, ikut lomba-lomba gitu ya. Yang penting mungkin bukan tujuannya menang dulu, tapi eksistensi kita sih sebetulnya. Itu yang disampaikan orang tua juga ya. Oke. Pak Amin mungkin ada ide berkaitan dengan FGD tadi Pak Amin. Waktu itu ikut juga ya di 2 tahun lalu ya bersama orang tua ya. Iya. Kira-kira gimana? Apa yang Pak Amin dapatkan dari masukan orang tua saat itu? Dari masukan yang pernah kita ikutin, banyak mereka itu menyarankan untuk komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua itu lebih ditingkatkan lagi, karena kita tahu bahwa orang tua daripada siswa dari SMA Cikal ini kan bermacam-macam
Iya. profesi yang sekiranya mereka itu memang dari orang-orang yang berpendidikan. Iya, Jadi iya. minimal kalau komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua itu semakin intens, saya yakin pihak sekolah ini nanti bisa berkembang lebih baik. Kita memanfaatkan juga ya. Kemarin Iya. juga saya sempat bertemu orang tua yang kita jadikan narasumber. Betul. Karena kebetulan beliau adalah tentara gitu ya. Topiknya itu pas berkaitan dengan bela negara nih gitu ya. Di kelas Pancasila kemarin gitu ya. Jadi itu menarik sekali ya. Memanfaatkan orang tua sebagai narasumber yang ini ya. Baik. Atau mungkin juga bisa dari pihak guru, di samping untuk mempromosikan tidak hanya dari pihak sekolah saja, jadi masing-masing guru bisa mempromosikan ke tetangganya atau ke temannya bahwa sekolah Cikal tetap eksis seperti sekolah-sekolah lain. Nah, wah ini menarik sekali nih. Oke, jadi gimana Bu Ririn? Dari FGD itu apa? Yang Bu Ririn juga ikut ya yang terakhir ya, FGD yang terakhir Iya. dengan beberapa orang tua tadi. Apa yang sempat Bu Ririn dapatkan pada saat itu? Ya. Jadi kesimpulannya dari survei pasar dan FGD ini ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan promosi marketing sekolah kita. Oke. Ya. Untuk langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu memperluas saluran promosi, menggunakan media sosial secara maksimal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Misalnya kita bisa memanfaatkan Instagram, TikTok, YouTube, kemudian dari media sosial ini kan kita bisa berbagi cerita sukses, kegiatan siswa dan prestasi siswa. Jadi masyarakat luas juga semakin mengetahui gitu loh. Sekolah Cikal ini seperti apa? Karena target marketnya juga bukan hanya orang tua sebenarnya. Kalau dari TikTok, YouTube pasti anak-anak zaman sekarang sudah mudah mengakses gitu. Dari mereka melihat di media sosial seperti itu, mereka akan menyampaikan kepada orang tuanya, sekolah Cikal ini seperti ini loh, bagus, saya mau sekolah di situ, gitu kan. Jadi medsos ini sekarang berperan sangat penting banget, penting sekali gitu untuk kemajuan promosi sekolah kita. Jadi Iya. Wah, menarik sekali nih. Mungkin gimana Pak Bram nih, yang paling muda nih? Ini mungkin mendekati generasi Z ini. Gimana? Bisa bantuin nggak untuk nanti promosinya di TikTok nih? Biasanya seneng-seneng ini. Oke. Kalau saya mengamati dari beberapa tren akhir-akhir ini di media sosial seperti TikTok atau YouTube ya, mungkin kita bisa berkaca dari bagaimana beberapa company seperti Ruang Guru gitu ya, yang bergerak di bidang pendidikan, mereka mengadakan event. Jadi mereka itu waktu itu mengadakan kayak Clash of Champions namanya. Jadi mereka mempertemukan antara mahasiswa-mahasiswa terbaik dari beberapa perguruan tinggi, dan itu mereka diadu di situ. Dan Ruang Guru di situ sebagai wadah untuk membuat event ini ada. Bisa kelihatan gitu ya, yang bisa melibatkan banyak orang gitu ya. Nah, itu kan sebagai salah satu bentuk dedikasi mereka juga untuk bahwa pendidikan Indonesia itu juga banyak yang bisa kita anggap sebagai mereka ini unggul juga loh, kayak gitu. Iya. Oke. Menarik. Terima kasih. Kemarin yang ikut kan sebetulnya Bu Riri dan Pak Amin saja, tapi ini terima kasih ya Pak Bram ya sudah memberikan beberapa tambahan-tambahan. Nah, terus juga selain itu mereka juga punya semacam brand ambassador, kayak beberapa artis atau influencer gitu ya. Jadi mereka juga ikut terlibat dalam membuat company mereka dikenal lebih luas kayak gitu. Iya. Nanti kita pikirkan. Bukan cuma mengadakan event besar-besaran aja ya, tapi mereka juga menonjolkan apa sih yang menjadi visi misi mereka, dan sebenarnya ini ditujukan untuk apa kayak gitu. Jadi mereka juga punya value yang ingin mereka kasih ke target market mereka kayak gitu. Makanya beberapa influencer mereka kan juga termasuk yang punya pendidikan juga ya, kayak contohnya kemarin itu Iqbal sama Jerome Pauline kalau nggak salah. Nah itu. Kalau hasil dari FGD kemarin banyak yang
menyarankan untuk komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu lebih efektif lagi. Sebaiknya dari pihak sekolah menyediakan platform atau aplikasi yang mudah diakses oleh orang tua, apapun isinya yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Saya yakin mereka ini lebih peduli dengan sekolah kita. Tujuannya ya banyak lah, mungkin dari hasil pendidikan anak-anak, terus untuk yang non pendidik, yang non akademik maupun yang akademik, semuanya ada di platform itu, sehingga orang tua nggak perlu harus datang ke sekolah untuk hanya lihat di aplikasi itu, mereka sudah tahu perkembangan anak-anak mereka. Oke, menarik Pak. Sebetulnya itu sudah kita buat di ada Cikal Community gitu ya. Tapi masih sifatnya website, agak susah ini. Tapi mungkin kemarin kita akan coba lagi dengan tim IT untuk bikin aplikasinya ya Bu Riri ini. Supaya ini orang tua kan pasti susah kalau mengakses website, tapi kalau aplikasi pastinya lebih mudah gitu ya. Nah, terima kasih tadi ya, ide-ide udah makin banyak nih. Apalagi temuannya Bu Riri dari hasil FGD kemarin? Ya, temuan selain yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi juga ada tentang kolaborasi dengan komunitas pendidikan lain, Pak. Oke, komunitas. Iya, kita bisa mengadakan kegiatan kolaborasi dengan berbagai komunitas pendidikan, misalnya komunitas lingkungan hidup, kemudian komunitas fotografi mungkin, komunitas pecinta hewan, kemudian komunitas programming atau coding, dan lain-lainnya yang bisa mendukung untuk kita memperkenalkan program-program unggulan dari SMA Cikal Surabaya ini. Baik, ya. Menarik sekali kita untuk nanti Pak Bram mau tolong ya, nanti bisa menghubungi komunitas-komunitas itu untuk kita jadikan narasumber di kelas nih. Itu pasti menarik sekali gitu ya. Nah, memang teman-teman kita perlu bergerak cepat nih tadi ya, ide-ide yang disampaikan sudah cukup banyak dan saya catat juga. Tentunya kita butuh untuk meningkatkan promosi dan tadi disampaikan juga memperbaiki komunikasi kepada orang tua dan masyarakat dengan lebih efektif. Jadi kita perlu untuk segera nanti bersama anak-anak, nanti sesinya saya juga akan sesi bersama anak-anak atau siswa-siswa untuk tahu gimana sih tadi TikToknya yang untuk anak seusia mereka nih gitu ya. Kalau kita mungkin mikirnya target audiensnya adalah orang tua gitu, tapi mungkin nanti Pak Bram bersama anak-anak gimana targetnya adalah teman-teman sebaya gitu ya, yang seumuran, menurut kalian seperti apa sih gitu ya. Terima kasih Pak. Nanti atas diskusinya ini kita akan segera menyusun rencana untuk langkah-langkah promosi sekolah kita nanti bagaimana. Dan kita akan lebih banyak melibatkan pihak-pihak untuk mencapai tujuan kita bersama, khususnya untuk pengembangan sekolah SMA Cikal. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu, Bu Ririn, Pak Bram, dan Pak Amin. Nanti kita akan coba rangkum ini dan dengan tim marketing dan juga nanti akan lanjutkan dengan diskusinya dengan murid-murid kita gitu ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 minggu kita sudah dapat beberapa ide-ide baru yang bisa segera kita eksekusi gitu ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Selamat pagi dan salam sehat semuanya.